Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mahim Kaim pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 atau pada tanggal 21 Iyar 5781 ini yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dalam kitab Imamat 27 ayat 1 sampai 4 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita. Dan hari ini saudaraku dalam penghitungan Omer kita memasuki pada Omer yang ke-36. Firman Bapa Yahweh berkata demikian, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka, ketika seorang menyatakan suatu nasar yang muskil, haruslah jiwa-jiwa itu menjadi milik Yahweh berdasarkan taksiranmu, dan haruslah taksiranmu berlaku atas laki-laki berumur 20 tahun dan sampai yang berumur 60 tahun, dan taksiranmu haruslah 50 sikal perak menurut sikal kekudusan. Tetapi jika dia itu perempuan, maka taksiranmu haruslah 30 sikal. Saudaraku, perikop ini adalah berbicara tentang pemberian yang dapat ditebus kembali, saudaraku. Berbicara tentang nasar yang muskil atau nasar yang khusus, saudaraku. Nasar muskil adalah nasar yang khusus yang diberikan terhadap laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang berbeda, saudaraku. Dan ini menyatakan memang memiliki otoritas dalam hal nasar terhadap laki-laki dan perempuan, saudaraku. Dan bila kita baca terus ke bawah, setiap umur memiliki perbedaan. Namun pada pagi hari kita berbicara tentang renungan ini, kita fokus pada tentang nasar ini, saudaraku, atau nasar khusus. Nasar adalah suatu hal, sikap seseorang, saudaraku, untuk memberikan perjanjian yang akan diberikan kepada Bapa Yahweh, kepada Elohim, dengan bernasar dengan kesungguhan hati yang merupakan janjinya yang akan diberikan kepada Bapa Yahweh. Dan ini bisa dalam bentuk nasar khusus, saudaraku, karena rindu akan memberikan sesuatu yang menjadi bukti bahwa orang tersebut sangat berpengharapan kepada Bapa Yahweh, sehingga orang tersebut menyatakan nasarnya. Sebagai contoh misalnya, saudaraku, bila ada seseorang ingin menjual rumah atau menjual sesuatu karena dia berpengharapan sekali, sehingga rohnya atau dia bernasar kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, bila hasil penjualan rumah saya ini laku, saya akan bernasar memberikan 1/10 dari hasil penjualan ini kepada Bapa Yahweh lewat kehilat atau lewat rumah Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, atau memberikan nasar kepada pantai asuhan, kepada orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Itulah yang disebut nasar, saudaraku. Dan bila hal ini dijawab dan terjadi, maka hal itu harus dikerjakan, saudaraku, atas semua nasar-nasarnya. Saudaraku, tentang nasar ini sesuatu hal yang serius, saudaraku. Karena Bapa Yahweh juga mengatakan tentang nasar harus ditepati, sehingga nasar itu tidak menjadi sesuatu hal yang main-main, saudaraku. Apapun yang kita ucapkan dalam bentuk nasar kita, ini harus digenapi, saudaraku. Kalau tidak, maka tentunya hal ini tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Saudaraku, di dalam kitab Amsal 20 ayat 25 berkata demikian tentang nasar itu, saudaraku. Amsal 20 ayat 25 dikatakan, adalah jerat bagi manusia yang berkata sembarangan kudus, dan setelah bernasar ia tidak mempertimbangkannya kembali, atau setelah bernasar dia tidak memberikan nasar tersebut. Jadi itu merupakan suatu jerat bagi seseorang, saudaraku. Arti jerat adalah sesuatu yang tidak baik bila memberikan nasar dan itu tidak dilakukan. Sehingga firman Tuhan juga dikatakan di dalam Pengkhotbah ini menegaskan tentang nasar-nasar ini, saudaraku. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 4
Dikatakan demikian, apabila engkau bernasar kepada Elohim, janganlah menunda untuk menepatinya, karena dia tidak suka dengan orang yang bodoh. Penuhilah apa yang telah engkau nasarkan itu. Ayat 5, lebih baik jika engkau tidak bernasar daripada bernasar dan tidak menepatinya. Ini adalah tentang sikap bernasar. Jadi saudaraku, sikap bernasar ini harus diambil, saudaraku, dilakukan. Kalau tidak, menjadi suatu hal yang tidak baik di mata Bapa Yahweh. Untuk itu saudaraku, di dalam suatu tradisi, dan ini tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi, saudaraku, di dalam melaksanakan masuk pada hari raya pendamaian, suatu sikap yang dilakukan oleh para rabinik, saudaraku, pada bangsa Israel. Sebelum memasuki pada hari raya pendamaian itu, mereka memanjatkan doa-doa yang disebut doa Kol Nidre, saudaraku. Doa Kol Nidre ini adalah doa-doa minta pengampunan atas semua nasar-nasar yang dipanjatkan atau yang disampaikan itu untuk minta pengampunan, saudaraku, pada hari raya pendamaian. Sehingga ini menjadi wujud bahwa kita berdamai terlebih kepada Bapa Yahweh yang sudah di dalam Adonai Yeshua HaMashiach yang menebus kita oleh cinta kasih yang begitu besar. Dan doa Kol Nidre inilah dipanjatkan, doa untuk minta pengampunan atas semua janji-janji yang diberikan atau nasar-nasar yang dia panjatkan kepada Bapa Yahweh sebagai janji yang tidak tertepati, saudaraku. Dan ini waktunya hanya pada hari raya pendamaian untuk memanjatkan doa-doa dalam bentuk pendamaian. Ini tentang nasyar, saudaraku, yang perlu kita pahami. Biarlah ini semua menjadi berkat bagi kita bila saudaraku dan merindu untuk memberikan keinginan untuk bernasar, dan itu harus ditepati, saudaraku. Bila tidak, maka tidak perlu harus bernasar. Namun bila itu tidak tertepati, ada suatu waktu yang diizinkan, yaitu pada hari raya pendamaian untuk minta pengampunan dalam doa-doa Kol Nidre ini. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajah, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.